Halo, perkenalkan, nama saya Bilqis Tatmainul Qulub dengan NIM 9321325519. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Kampus IAIN Kediri. Baiklah, di sini saya akan memaparkan apa sih kebijakan pendidikan itu dan mengapa ditetapkan adanya kebijakan pendidikan di Indonesia. Mari kita simak. Dengan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan? 2. Apa latar belakang perlunya kebijakan? 3. Bagaimana proses kebijakan pendidikan? 4. Apa ruang lingkup kebijakan pendidikan? Langsung saja kita memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan. Istilah kebijakan seringkali diterjemahkan dengan kata politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, ketentuan, kesepakatan, dan rencana strategis. Dari sini, keragaman, pemahaman, dan makna tentang kebijakan juga sangat bervariasi, terutama pada aspek artikulasi dan konsepnya. Ada yang menyebutnya dengan kata polisi, yaitu dengan makna kebijaksanaan. Padahal dari segi artinya, kedua kata kebijakan dan kebijaksanaan tersebut sudah sangat berbeda. Istilah kebijaksanaan adalah sifat kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal dari suatu organisasi. Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya sebuah tujuan pendidikan dan bagaimana cara tujuan tersebut. Maksudnya bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Adapun contoh dari kebijakan itu sendiri yaitu ada 1. Undang-undang, 2. Peraturan pemerintah, 3. Keputusan presiden, 4. Keputusan menteri, 5. Peraturan daerah, 6. Keputusan bupati, dan sebagainya. Peraturan kebijakan ini sifatnya yaitu mengikat dan wajib untuk dilaksanakan oleh objek kebijakan. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Di antara tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan. Karena pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial. Adapun yang melatar belakangi adanya kebijakan pendidikan di Indonesia, yakni pertumbuhan arus globalisasi yang sampai saat ini semakin melesat jauh, terutama pada mutu pendidikan. Sehingga globalisasi tersebut mengakibatkan persaingan antar negara. Apalagi nih, di Indonesia yang secara umum memiliki standar mutu pendidikan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya, khususnya terhadap negara-negara maju. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kebijakan yang harus ditetapkan guna memenuhi target dan mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan kita pastinya. Peningkatan mutu tersebut bisa diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal-hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif. Poin yang ketiga, proses kebijakan pendidikan. Menurut Put dan Springer, ada 3 proses kebijakan, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Tahap pertama yaitu formulasi atau pembuatan
atau juga penyusunan kebijakan dalam pemerintah yang dilakukan oleh aktor politis. Formulasi ini mencakup tentang kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis dan manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan program, serta sumber daya yang dikerahkan. Tahap yang kedua ada implementasi kebijakan, di mana pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Jadi di sini maksudnya setelah kebijakan itu dirumuskan, disahkan, dan dipublikasikan pada khalayak ramai, kemudian dilaksanakanlah tolak ukur kebijakan pendidikan yang terletak pada implementasinya. Kemudian tahap yang ketiga ada evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait atau stakeholder. Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Jadi pada tahap ketiga ini ada proses pengevaluasian kebijakan, apakah kebijakan yang sudah ditetapkan tadi sudah mencapai target atau belum. Jadi ketika apabila kebijakan yang dibuat tadi belum sesuai dengan target, maka akan dibuat kebijakan yang baru. Memasuki poin yang terakhir, yaitu ada ruang lingkup kebijakan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan tentang kebijakan pendidikan di atas, bahwa ruang lingkup kebijakan pendidikan bersifat makro, meso, dan mikro. Maksud dari sifat tersebut antara lain yaitu makro. Kebijakan yang bersifat makro ini atau alias umum, atau bisa juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contoh kebijakan makro yaitu kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang 1945, kemudian peraturan presiden, peraturan daerah, dan sebagainya. Yang kedua, ada kebijakan yang bersifat meso atau bisa dikatakan bersifat menengah yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan. Contoh dari kebijakan ini yaitu kebijakan dalam peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan lain-lain. Yang ketiga ada kebijakan yang bersifat mikro, yaitu mengatur pelaksanaan alias implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Sebagai contoh, kebijakan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah menteri, gubernur, bupati, serta wali kota. Dari peraturan-peraturan kebijakan tersebut, sifatnya itu adalah mengikat dan wajib untuk dilaksanakan oleh pelaku kebijakan itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Semoga bisa memahamkan bagi para pembaca dan pendengar semuanya.